Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan ke-13 ya. Tetap kita tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah dan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan ke-13 hari ini adalah lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika pada pertemuan 1 sampai ke-7 dulu di sana kita fokus banyak membahas tentang Microsoft Word dan juga referensi Mendeley. Dan di sana pun ada tugas-tugas yang mana tugas-tugas itu sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk dikumpul, walaupun sebenarnya sudah sangat lama ya, atau dalam bahasanya sudah sangat masuk angin ya, sudah sangat lama berlalu, tapi masih tetap kita buka kesempatan daripada nanti nilainya jadi 0. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan ujian tengah semester. Bahan ujiannya saat itu adalah dari referensi Mendeley yang dipraktekkan langsung dengan direkam, dan itu juga ada jawaban yang diberikan dalam bentuk list video. Kemudian ada juga saya rasa yang masih belum, saya nggak tahu apakah masih ada yang belum. Jika masih ada yang merasa belum juga mengumpulkan, maka juga itu diberikan kesempatan untuk dilaporkan kembali, walaupun sudah jauh sekali dilaporkan, udah mau habis perkuliahan kok baru belum, maksudnya baru akan kirim gitu, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita menghindari nilai 0. Kemudian setelah Meet kita sudah belajar tentang Microsoft Excel, dan semalam Tantri sudah saya minta tolong untuk mengumpulkan berbentuk list tugas sebagai laporan dari Mendeley itu. Bahkan di Mendeley ada dulu tugas, itu masing-masing kirim sendiri. Yang semalam juga ada tugas, yaitu tentang Excel. Artinya di setiap perkuliahan ini ada tugas-tugas yang saya berikan, walaupun yang bersifat recording itu ada satu. Jadi di Mendeley dia ada 1, di Excel ada 1, dan hari ini, tepat di pertemuan hari ini, kita akan masuk pertemuan namanya Microsoft PowerPoint. Jadi kemarin kita sudah siap bahas Excel, saya rasa cukup segitu bahas Excel. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas di sini. Cuma memang pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini apa kira-kira yang menjadi hal penting? Nah, dia adalah untuk menyampaikan gagasan ide kita tapi dalam bentuk presentasi. Nah, jadi kalau Microsoft Word itu kita pakai untuk membuat tulisan, makalah, karya tulis. Misalnya kita mengerjakan skripsi, maka kita akan pakai ini di situ ketika mengetik. Excel itu dipakai di mananya? Di skripsi. Mengolah datanya, mencari rata-rata lah, mencari standar deviasi, bisa pakai rumus, mencari maksimum, minimum, itu semua ada rumus-rumusnya. Dan kemarin sudah bagi kelompok, Anda sudah bekerja dalam kelompok, kalau saya tidak salah ya Tantri, benar ya, sudah dibagi kelompok untuk 11 ya. Ya, walaupun memang belum sempat untuk saya publish hasil dari kelompok tersebut. Tapi teman-teman kalau kepo, Anda bisa buka, klik link itu untuk melihat bagaimana penampilan kelompok lain. Ya, artinya itu link itu bisa dibuka oleh siapapun. Nah, inilah jadi salah satu teknologi oleh kita, bahwa mengirim file itu sekarang kalau besar dia tidak perlu lagi melalui WA. Kalau melalui WA, WA-nya akan bilang file yang Anda kirim terlalu besar. Tapi dengan dijadikan ke drive, semua orang bisa menikmati, semua orang bisa melihat. Ya, walaupun belum saya upload ke YouTube seperti itu. Nah, hari ini kita akan masuk ke PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini apa aja yang menjadi hal penting kita bahas. Nah, di PowerPoint ini sekedar informasi dulu ya. Hari ini
saya akan memberikan sebuah tugas, Anda akan saya suruh untuk membuat sebuah PowerPoint. Dan akan dikumpulkan sampai nanti ke hari Senin depan. Sama seperti kemarin-kemarin, cuma dia tidak direkam. Saya ulangi sekali lagi, tidak direkam. Jadi Anda akan Bapak minta nanti untuk buat sebuah tugas. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara membuat mudahnya ya, saya akan mohon izin kembali ke Tantri dengan siapa kira-kira? Lagi-lagi Tantri kembali. Saya minta tolong ada 2 orang lagi teman-teman. Siapa kira-kira yang bisa diunjuk agar memudahkan kerjasama untuk mengambil materi-materi PGSD, materi-materi matematika di sekolah dasar. Siapa kira-kira Tantri temanmu yang akan kamu pilih? 2 orang. Mohon disebutkan. Adila, Pak. Adila sama Apa? ya? Adila Sapitri ya? Iya, Pak. Boleh, silakan. Sama lagi, Pak. Ya, satu lagi ya. Yes. Pokoknya ini hanya Sama Widya Febrianti, Pak. Oke, boleh, baik. Mohon izin kepada Fadila Sapitri dan Widya Febrianti. Nanti setelah kegiatan ini, Anda lihat silabus SD atau kurikulum SD di sekolah dasar yang sekarang. Coba Anda bagi. Nanti Anda buat seperti ini, kelas 1.2, 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja materi kelas 1. Tapi khusus untuk matematikanya. Kita fokus khusus untuk matematikanya kita ambil. Ya, coba nanti Anda tulis. Nah, setiap nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang Anda bertiga buat, Tantri, Fadila, dan Widya, itu nanti akan kita bagi kepada seluruh mahasiswa. Jadi misalnya kamu nanti bisa buat susunannya, materinya itu ada 80 materi. Ternyata ada 80 materi dari kelas 1 sampai kelas 6. Udah Tantri? Nanti kelas 1 cari, kelas 2 cari, kelas 3 cari, 4, 5, 6. Nanti Bapak akan bagi kepada setiap mahasiswa untuk itu yang mereka bahas di PPT. Jadi nanti misalnya nih, contoh nih. Nanti di situ ada teori, ada materinya tentang pecahan, apa misalnya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misalnya Rita Andini kebagian materi. Misalnya nih, Rita Andini kebagian materi itu. Apa yang akan dilakukan Rita Andini? Rita Andini nanti akan membuat PPT tentang materi itu, seakan-akan dia akan mengajarkan itu kepada temannya. Kepada murid. Di kelas berapa itu di penjumlahan pengurangan pecahan? Nah, semua nanti akan beda-beda materinya. Fitri Arisanti juga beda, Adik Kesumaningrum juga beda, Monica Putri beda, Widya beda, semua akan beda. Masing-masing memiliki satu pertemuan. Jihan Pairus beda, Kahira beda, semua beda. Makanya nanti kalau bisa materinya itu Tantri jangan terlalu luas diambil, dibagi-bagi aja, di part-part aja gitu. Supaya jangan terlalu banyak nanti PPT yang dibuat. Kalau misalnya gini, pecahan, ini luas sekali loh pecahan. Kalau hanya pecahan kamu tulis, pecahan itu banyak. Pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan dalam bentuk persen, pecahan dalam bentuk per mil. Ya, banyak. Udah 5 tuh, udah repot. Maka dibagi aja. Kalau misalnya 2 aja untuk dia, udah bisa 2. Dibikin nanti susunannya. Nanti saya baru bagi. Setelah kamu lapor nanti ke grup susunannya, baru nanti kita bagi ke teman-teman. Setelah itu apa yang dilakukan teman-teman? Membuat PPT-nya. Nah, bagaimana cara membuat PPT-nya? Perhatikan langkah-langkah yang berikut. Oke, apakah ini layar saya sudah terlihat? Ini kok ada expector ya? Oke, perhatikan cara membuatnya. Saya akan mengajarkan Anda membuat secara online. Sebelumnya memang saya sudah mengajarkan di kelas A tentang membuat PPT. Yang pertama memang buka dulu PPT, PowerPoint. Tapi sekarang teman-teman, zamannya sudah berbeda ya kalau saya katakan. Sekarang kita tidak perlu lagi mendesain dari awal. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak lagi perlu mendesain dari awal. Kenapa kita tidak perlu mendesain dari awal? Karena sudah banyak template-template yang bisa kita gunakan. Anda mau membuat PPT tentang apa? Tentang
sesuatu tentang apa? Tentang misalnya tentang buah-buahan seperti ini. Anda suka bentuk ini, gaya ini, maka Anda tinggal klik saja pada bentuknya, terus Anda klik create. Oh, ada masalah jaringan saya berarti, mungkin nggak bisa download ya. Oke, berarti nggak bisa di download. Mungkinkah ini? Oh, mungkin ini bisa. Nah, jadi maksud saya di sini ini ada banyak template. Ini namanya template. Template ini bisa dipakai, bisa digunakan oleh kita sebagai pengganti gaya kita begitu. Nah, ini nggak bisa. Banyak yang tidak bisa. Banyak, mungkin jaringan saya. Mungkin kalau di tempat Anda mungkin bagus jaringan. Ini apa? Dari tadi pagi saya kendalanya di situ, makanya belum bisa mulai kuliah. Nah, misalnya ini contohnya. Anda mau menggunakan ini sebagai tampilan PowerPoint Anda. Anda tinggal ambil saja. Nah, kekurangan PPT ini teman-teman adalah, saya mau kasih tahu dulu. Kekurangan PPT ini adalah dia berat. Saya ulangi sekali lagi, dia memakan ruang memori yang berat. Sehingga ketika dibuka mungkin agak sedikit lambat gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini bisa diganti fotonya ya. Kamu mau ganti dengan foto kamu boleh ya. Foto ini. Misalnya, kamu misalnya nanti mau bikin materi tentang apa? Boleh. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ini keren banget secara bentuk. Ya. Secara bentuk ini keren, kita tinggal make aja. Ya, ini sampai ke bawah semua. Ini sudah dibuat oleh Microsoft PowerPoint-nya. Kita tinggal menggunakan. Bahkan sampai nanti di akhir ada kata-kata thank you-nya, selesai Anda presentasi, maka sudah beres. Tapi Anda boleh memilih cara ini yang pertama. Tapi saya akan menggunakan cara yang kedua, cara yang lebih cepat. Lebih keren, template-nya lebih banyak, dan bisa mewakili diri kita. Oke. Saya gunakan cara yang kedua, yaitu yang ini. Silakan nanti Anda masuk ke Google, Anda ketik nanti Slides Go. Anda ketik Slides Go. Setelah Anda ketik Slides Go, Anda pilih yang paling atas. Anda pilih yang paling atas ini, slidesgo.com. Anda klik, Anda open link a new tab, atau Anda klik langsung juga boleh. Nanti akan muncul langsung seperti ini, slidesgo.com. Dan di sebelah kanan atas, Anda akan diminta untuk login. Sebelumnya saya kebetulan sudah login. Cara loginnya tidak sulit. Loginnya nanti cukup menggunakan Google Mail Anda saja. Saya sudah login dengan email Gmail saya, langsung otomatis. Jadi kalau misalnya saya logout ini, saya akan login kembali, maka tinggal klik aja login ini. Nanti habis itu Anda bergabung, nanti Anda otomatis seperti ini. Kalau tempat saya awal mulanya nggak seperti ini. Dia dibilang nanti apakah Anda bergabung dengan Google atau dengan apa. Maka langsung aja dengan ini. Saya akan klik langsung. Nah, setelah ini apa yang mau Anda lakukan? Anda tinggal memilih saja. Teman-teman, di sini sudah banyak sekali template PPT yang keren-keren sekali yang bisa Anda gunakan, yang mencerminkan diri Anda. Lihat ya teman-teman, saking kerennya, kita bisa milih sesuai dengan warna yang kita suka. Misalnya ini kan Anda lihat warna hijau sekarang. Kayaknya saya pengen lihat warna birunya atau dalam bentuk bagaimana ya. Saya tinggal klik aja di sini biru, nanti otomatis itunya akan berubah. Berubah langsung. Jadi warna biru seperti itu. Keren. Kemudian kayaknya kalau warna purple bagaimana ya? Kalau warna purple jadi seperti ini, otomatis teman-teman. Ini keren. Kemudian juga berbentuk warna pink atau mungkin warna hijau yang seperti orange seperti ini. Nah, kalau Anda merasa kayaknya warna ini yang mewakili saya, Anda tinggal download. Setelah Anda download, nanti Anda baru kerjai secara offline. Ingat ya, secara offline. Download dulu baru offline kan, kerjai secara offline. Kalau yang secara online, ada bekerja secara online namanya Canva. Kalau mau bekerja secara online, Anda bekerja di Canva. Canva juga punya banyak sekali fitur. Anda bisa gunakan template di sini, klik template, nanti Anda pilih di sini ada presentation. Ini ada presentation di sini. Sebentar, sorry. Presentation ini Anda klik. Setelah Anda klik, nanti saya akan ceritakan di mana letak kelemahan dari Canva dan di mana kekuatan dari Google Slides. Nah, ini adalah Canva. Anda mau menggunakan yang mana?
Nah, saran saya jangan lupa gunakan sortir free. Free itu maksudnya tidak berbayar. Kalau Anda gunakan yang pro, maka Anda harus bayar sejumlah sekian rupiah. Nah, inilah kurang lebih Anda bisa lihat, misalnya ini adalah free. Nah, misalnya ini adalah free. Anda suka bentuk ini misalnya, Anda bisa gunakan, Anda tinggal klik. Anda suka bentuk ini, silakan Anda gunakan. Ini free. Ini adalah berbayar. Ini adalah lembang rupiahnya. Nah, ya. Jadi, apa kelemahannya? Coba kita klik satu ya. Misalnya ini kita ambil. Terus klik customize this template. Ini adalah yang free. Misalnya Anda mau membuat template matematik di Canva. Nah, teman-teman sekalian, di sini sudah ada 17 halaman yang bebas kita gunakan untuk mencerminkan pekerjaan kita. Misalnya ini halaman pertama. Nanti Anda buat di pekerjaan Anda, nama Anda dulu di depan, judul materi Anda, nama Anda, terus Anda mengajar di kelas. Apa kelemahan dari ini? Kelemahan dari Canva, sebenarnya kekuatannya adalah kita bisa presentasi online. Ini kekuatannya, kelebihan. Kelemahannya adalah kita tidak bisa bekerja secara offline. Kalau ini saya tekan download, teman-teman, dia tidak bisa dalam bentuk PDF tersimpan. Dalam bentuk PPT. Tidak ada di sini fungsi untuk menyimpan dalam bentuk PPT. Kecuali Anda sudah berlangganan. Jadi harus disimpan dalam bentuk PDF. Kalau disimpan dalam bentuk PDF, Anda tidak bisa utak-atik. Itu Anda catat. Kalau PDF itu sudah benar-benar udah kekunci dia gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya? Pak, maaf Pak. Kemarin santri buat PPT dari Canva, dia di-download bisa berbentuk PPT juga, Pak. Oh, bisa? Bisa, Pak. Dari titik 3 itu, Pak. Dari sini, Kak? Iya, itu. Oh iya, benar. Ini ya, coba kita cek. Iya, Pak. Oh, betul sekali, mantap. Keren. Boleh juga keren. Oke, coba kita download. Benar nggak bisa? Maaf, makasih banyak untuk masukannya. Kita tunggu sebentar. Apakah bisa ke download? Oh, ternyata bisa. Keren. Coba kita klik. Yang ke download hanya satu halaman saja kah atau apa? Nah, ini kalau saya lagi buka 2 PPT ini pasti udah berada. Jadi kalau laptop Anda support, laptop Anda keren, bagus. Yes. Nah, ternyata ini hanya satu halaman doang ya, teman-teman. Jadi Anda harus menambahkan dulu banyak-banyak dia ya, supaya keren. Oke. Berarti Anda harus tambahkan dulu di sini. Cara menambahkannya gimana, Pak? Cara menambahkannya nanti Anda klik tambah ya, teman-teman. Ini kita close dulu ini. Gimana cara meng-close? Oke, Anda close. Ini Anda klik tambah. Setelah Anda klik tambah, Anda pilih dari sini mana yang kira-kira mewakili atau mencerminkan slide kedua. Oke, supaya tidak bertele-tele, saya mau jelaskannya pakai Slides Go aja ya, teman-teman. Saya pakai Slides Go. Nanti Anda bisa pilih misalnya. Kayaknya slide kedua itu, Pak, saya mau bikin ini. Misalnya kamu mau bikin slide kedua ini. Let's get started ini. Kamu tinggal klik aja kemari. Tekan tambah untuk membuat nanti slide berikutnya. Slide ketiga ngapain? Mana yang mau kamu pilih untuk slide ketiga? Kamu tinggal pilih, misalnya ini slide ketiga. Nah, misalnya ini slide ketiga. Nanti Anda tinggal merubah-rubahnya, mengeditingnya ya. Ini bisa diedit ya, teman-teman. Bisa diedit ini, diikuti aja, diapakan. Nah, saya mau mencontohkan dengan menggunakan Google Slide ya. Nah, di Google Slide ini salah satu kekuatannya adalah kita bisa menggunakan fungsi sortir. Fungsi sortir itu adalah kita bisa sort ya. Sebentar, di mana dia fungsi sort? Kita bisa cari sesuai dengan apa kita. Kita pertama akan klik dulu education, teman-teman. Kita pilih education karena kita bergerak di bidang pendidikan ya. Kita klik education. Setelah kita klik education, teman-teman, di sini ada filter by. Filter by ini adalah untuk mensortir. Kita misalnya mau bikin PPT di sekolah dasar. Klik aja elementary. Setelah klik elementary, Anda misalnya mau bikin PPT apa? Mau bikin PPT di bahasa Indonesia, di matematik. Kita pilih matematik misalnya. Klik math. Setelah itu Anda pilih lisensinya. Lisensinya itu pilih yang free, jangan yang premium. Premium itu berbayar. Free. Nah, kemudian Anda tinggal pilih saja mana yang kira-kira mencerminkan Anda rasa. Oh, kayaknya ini keren ini, Pak. Ini cocok ini untuk matematik. Ya udah, silakan aja klik download. Kemudian Anda pilih yang di bawah, PowerPoint.
nanti dia akan otomatis ke download di sebelah kiri sini. Setelah ke download baru Anda kerja. Selesai. Jadi nggak perlu lagi membangun dari awal. Kalau Anda mau menonton, saya menjelaskan ada PPT tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Saya ada menjelaskan tutorialnya di kelas Apagi. Saya akan contohkan dulu ya. Yang mana itu PPT yang saya buat di kelas Apagi kemarin. Sebentar, saya buka dulu ya. Supaya mungkin Anda tertarik. Sebenarnya PPT ini banyak sekali manfaat. Mudah-mudahan waktu masih cukup. Umsu SS kuliah. Kemudian ganjil 2022 saya ada buat PPT-nya. Ini dia, presentation di kelas 1 Apagi guys. Kalau saya jelaskan di tempat Anda pasti nanti jadi lama. Nah, teman-teman sekalian, inilah proses yang saya buat, proses terjadinya hujan di kelas saya. Cuma yang kurang adalah memang ini langitnya belum. Langitnya harus dirubah harusnya. Coba kita atur. Ini warna background ini nih. Warna backgroundnya kita harus atur. Namanya di laut ya, laut itu kan warna biru. Sebentar ini, kalau kita klik ini, nah, misalnya seperti inilah. Ini adalah airnya. Ini kami buat semua di PPT. Jadi bagaimana proses terjadi hujan? Jadi nanti teman-teman Anda tinggal klik aja ini animation slideshow. Proses terjadinya hujan. Anda tinggal ngomongkan saja. Ini bergerak ke atas nanti teman-teman. Coba Anda perhatikan. Kami menggunakan di sini animation pen ya. Ini kalau Anda klik ini nanti gini, dia bergerak ke atas gini. Air terjadi, ini ada matahari, ini ada awan. Awannya nanti Anda lihat ya, awannya Anda lihat nanti. Awannya kayak apa dia? Kayak petir gitu. Dar gitu. Menggunakan animation ini. Dar gitu ya. Kemudian hujan turun. Tengok, hujannya turun, kami gunakan animation fly out. Hujan turun ke bawah begitu. Nah, ini mencerminkan untuk memudahkan Anda cerita proses terjadi hujan kepada anak-anak. Nah, cara membuat ini saya ada contohkan di anak Apagi. Kalau Anda tertarik silakan nanti saya akan kirim link yang anak Apagi. Cuma belum saya sempat editing, saya lagi menggabungkan. Oke, saya balik ke yang tadi. Nah, mana yang tadi Pak yang sudah Bapak download tadi Pak? Yang sudah saya download tadi di sini. Ini dia. Sudah muncul di sebelah kiri teman-teman. Yang saya download tadi sudah muncul di sebelah kiri sini. Nah, ini langsung saya buka ya teman-teman. Saya buka langsung. Inilah dia PPT-nya tadi, template-nya tadi ini. Nah, ini saya sudah buka berapa PPT sekarang ini? Saya sudah buka 4 teman-teman. Makanya dia sedikit lambat. Kalau bisa, Anda tutup dulu PPT lainnya supaya tidak memakan waktu dan memakan tempat. Tutup aja dulu semua. Ini kebetulan karena saya tadi ada klik-klik, saya diminta untuk save apa enggak perubahannya. Don't save aja. Nah, kemudian ini saya enable editing. Oke. Coba teman-teman perhatikan ini PPT-nya. Bukankah ini sangat keren sekali template-nya? Ya, jadi di sini kita tidak perlu lagi membangun dari awal teman-teman. Ini semua sudah disediakan oleh ini. Jadi nanti apa yang kamu buat teman-teman sekalian? Yang kamu buat nanti saya akan percepat sedikit ya. Yang kamu buat nanti pertama di depan itu adalah judulnya. Misalnya kamu menjelaskan tentang penjumlahan. Misalnya kamu hanya fokus setelah dibagi oleh si Fadila, Tantri, dan juga si Widya nanti, kamu hanya fokus cukup bahas penjumlahan pecahan aja, itu kayaknya udah lama nanti Pak. Menjelaskan penjumlahan pecahan aja pasti itu udah lama. Ya udah, silakan kamu fokus di penjumlahan pecahan. Nanti kamu buat nama kamu di bawah, misalnya Fadila Sapitri, namanya jangan lupa namanya. Kemudian jangan lupa Prodi PGSD 1C pagi. Oke. Ini Pak, kenapa ini kok kotaknya kok enggak ini Pak? Ini bisa kamu tarik teman-teman, kotaknya bisa kamu tarik ke bawah begini. Kemudian ini bisa kamu kecilin ya teman-teman hurufnya ya. Dari sini ya. Kamu bisa kecilin jadi 24 supaya kecil, nggak terlalu gede. Kemudian nggak terlalu kena ke apa tadi ke apa tadi. Kemudian ini bisa kamu geser ke atas sedikit, boleh. Yang ini juga bisa kamu geser ke atas sedikit lagi, boleh. Ini geser ke atas. Nah, jangan lupa teman-teman gunakan logo-logo simbol-simbol UMSU ya di sininya ya nanti. Kamu carilah logo UMSU-nya di mana misalnya kamu simpan. Saya ngepraktekin satu aja ya, saya simpan di sini logo-logo. Misalnya nanti kamu gunakan jangan lupa logo akreditasi A, logo unggul cerdas ya. Di-copy dulu ya, baru dibuka ke sini, baru di Ctrl Paste ya. Kemudian ini Anda kecilkan, jangan lupa Anda letak di pojok kiri atau di mana saja gitu. Di sini boleh, ini Anda kecilkan lagi.
Sini Anda letak boleh, sini. Kemudian jangan lupa copy juga yang ini, yang akreditasi A, copy. Kemudian letakkan ke ini, Ctrl paste. Ini kecilin lagi ya. Kemudian Anda letak di sini, Anda kecilkan sampai dia sama besarnya ya. Kemudian Anda tarik. Kemudian satu lagi ada logo Kampus Merdeka. Kampus Merdekanya misalnya Anda gunakan ini. Kemudian Anda pindahkan kemari, Anda Ctrl paste. Anda letak di sebelah kanan dia misalnya. Seperti ini. Atau Anda mau letak di kiri juga boleh. Ini Anda geser lagi kemari juga boleh. Tidak ada masalah. Supaya keren dia tiga-tiganya di sini. Juga tidak masalah. Pokoknya tergantung gaya Anda. Nanti jika materi Anda di kelas 4, maka jangan lupa Anda buat nanti. Nah, Anda nanti buat nanti di kelas 4, gitu ya. Bahasa Indonesia, karena itu bahasa Inggris. Nah, ini sudah jadi cover depan. Ini sudah keren. Sebagai cover depan mencerminkan banyak hal. Ada garis-garisnya, ada jangkanya, ada kalkulatornya, ada roll, ada ini ya. Ini sudah keren. Anda tinggal nanti gunakan gaya Anda sendiri. Jangan ikuti saya. Kalau saya letak di sini, jangan ikuti saya. Kalau Anda lebih suka di atas, silakan buat di atas. Kalau Anda rasa lebih cantik di atas, silakan. Ini geser ke tengah-tengah. Kayaknya ini harus di tengah-tengah, Pak. Ya udah, silakan. Kalau Anda rasa lebih seperti ini lebih keren, silakan Anda buat seperti ini. Kalau Anda mau geser rollnya, Anda silakan. Rollnya Anda mau letak di mana? Mau di sini, silakan. Bebas. Anda bebas berkreasi. Slide kedua apa yang harus Anda lakukan? Kalau dalam mengajar supaya tidak membosankan teman-teman, slide kedua itu adalah apa? Slide kedua itu adalah Anda mulai dengan sebuah gambar yang menarik. Misalnya apa? Saya akan buat dulu slide kosong ya. Saya klik new slide di sini. New slide. Saya akan gunakan slide yang kosong dulu. Nah, slide yang kosong ini adalah Anda bisa buat gini. Apa yang anak-anak ibu? Nah, boleh gitu ya. Nah, misalnya Anda bisa buat ini. Apa yang anak-anak ibu pikirkan? Misalnya dia melihat seperti ini, gambar pizza ya. Kenapa pizza kita ambil? Karena mencerminkan kepecahan. Misalnya pizza ini kita ambil yang sudah terpotong-potong ini. Nah, misalnya ini ya, kita download dulu ya. Pizza yang sudah terpotong-potong ini aja lah. Nah, ini ada berapa potongan pizza ya semua. Kita mau bahas di situ. Nah, misalnya ini. Nah, ini misalnya ini. Kita download ya, save image as. Mohon maaf, saya bukan mau bikin Anda ngiler ya. Saya hanya mau menjelaskan Anda contoh. Download ya, downloadnya kita buka. Kemudian kita copy ya teman-teman. Nah, misalnya kita harus menggunakan teori di awal agar mereka tidak langsung tahu apa pelajaran kita. Kita harus gunakan dulu dengan cara dengan cara ini seperti ini. Nah, apa yang terpikir oleh mereka ketika misalnya nengok gambar ini? Ini Anda bisa besarkan ya. Anda bisa atur. Mohon maaf, ini ada beberapa teman-teman yang buka. Nah, misalnya seperti ini. Anda bisa atur. Nah, kira-kira apa yang terpikir oleh anak-anak ibu tentang ini? Nanti bisa kamu bikin gambarnya ada 2 lagi. Pizza, Bu. Wow, pizzanya enak sekali. Pasti anak-anak akan tertarik untuk ngomong. Artinya apa? Pembelajarannya tidak membosankan. Ada aktivitas anak. Wow, bagaimana kalau satu potong pizza ini ibu berikan kepadamu, Muna Aziza Zahra Tarigan? Nah, misalnya begitu ya, ketika kamu ngajar di depan kelas. Wow, enak sekali lah Bu. Nah, kira-kira kalau ibu ambil satu potong, itu apa ya namanya? Nah, gitu. Satu potong itu disebut apa ya? Itu ada disebut nama satu potong itu disebut namanya 1/2, 3, 4, 5, 6. 1/6. 1 dari 6 bagian yang terpotong. 1/6. Kalau ibu ambil 2, ibu makan 2, berarti ibu sudah memakan 2 dari 6 potongan pizza. Itu 2/6. Nanti 2/6 itu bisa masuk ke bahasan pecahan senilai. Jadi 1/3. Sama-sama dibagi 2. Itu yang kamu lakukan di awal. Kamu pancing dulu mereka berpikir. Slide ketiga ngapain? Barulah slide ketiga kamu tunjukkan apa pelajaran hari ini. Kalau bisa yang ini kamu slide ketiga ya. Slide ketiganya adalah benar. Jadi hari ini kita belajar ini. Ini namanya table of contents. Table of contents ini adalah yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, ini ya, yang akan kita pelajari hari ini apa saja. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Setelah kamu buat table of contents, kamu duplikat slide-nya. Kamu buat lagi nanti. Setelah belajar ini, kamu, mohon maaf ini ada salah ketik. Setelah belajar ini, kamu harus bisa. Maksudnya ini tujuan pembelajaran ya. Ini kita buat aja langsung. Tujuan pembelajarannya. Apa yang ingin kamu capai dari anak-anak itu setelah tujuan pembelajarannya tercapai.
Yang pertama, ibu pengen nanti udah siap belajar ini, kalian ngerti menjumlahkan pecahan. Yang kedua, ibu juga pengen nanti kalau ada masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang menjumlahkan pecahan, kalian juga bisa. Ya, itu tujuan pembelajaran kita ya anak-anak. Nah, gitu. Itu nanti kamu akan rekam, ini kamu akan rekam nanti di pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan tugas kita adalah PPT yang sudah bagus akan kita rekam pakai Zoom. Dan kamu sendiri seakan-akan lagi buat video pembelajaran. Sendirian. Nanti kamu seakan-akan mengajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 4. Hari ini kita bertemu kembali. Hari ini kita mau belajar tentang penjumlahan pecahan ya. Anak-anak ibu. Nah, sekarang kira-kira ini apa yang kamu pikirkan nih? Kalau ibu tunjukkan gambar ini. Kamu berpura-pura aja nanti ada yang jawab. Iya benar. Nur Hairia benar. Ya betul gitu. Kayak pura-pura mengajar gitu. Tasya juga gitu nanti. Kayak micro teaching. Ah Jihan, yes betul. Ini pizza ya. Udah berapa potong ya Jihan? Kamu lihat pizzanya nak? Oh 6. Pinter. Yang sebelah kini rasa apa ya kira-kira? Kayaknya ada toppingnya kok. Enak nih ya gitu ya. Berpura-pura aja begitu. Seakan-akan kamu lagi ngajar. Nah, anak-anak ibu bener. Yang kamu bilang tadi itu benar semua. Ada yang bilang pecahan lah, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Keren. Berarti udah pada paham nih. Hari ini nak, kita akan bahas tentang ini. Nah, hari ini kita mau bahas tentang penjumlahan, pengurangan. Nah, misalnya gitu ya, kamu jelaskan. Nah, kemudian dari hari ini anak-anak ibu pengen setelah kamu belajar ini hari ini bersama ibu, dengarkan ya semua penjelasan ibu nanti. Kamu paham ini. Pertama, kamu bisa menjumlah, kamu bisa paham konsep pecahan, kamu bisa juga menyederhanakan setelah dijumlah, kamu bisa nanti menggunakan KPK dan lain sebagainya. Nah, barulah kamu mulai masuk ke pengenalan tentang pecahan itu apa. Ini introduction pengenalan ya. Barulah kamu ceritakan. Yang pertama apa? Pecahan itu adalah begini. Nah, anak-anak ibu, upayakan teman-teman jangan kebanyakan tulisan ya. Upayakan banyaklah gambar ya. Banyakin gambar, supaya lebih gampang mereka ya. Habis itu mulai lagi slide berikutnya, ceritakan buat gambar di sebelah kanan, tulisannya di sebelah kiri. Terkadang bagi dua dia layarnya, kemudian buat seperti ini. Ya silakan kamu pakai mana yang lebih mencerminkan. Kemudian kamu bisa gunakan yang ini. Nah, setelah siap nanti kamu menjelaskan. Wow, ini lihat ini teman-teman, udah sedikit hang. Jangan lupa nanti kamu buat soal latihan kepada anak-anak. Kasih soal latihan. Setelah kamu kasih soal latihan, 1, 2 soal atau 3 soal, kamu kasih. Jangan lupa kamu buat jawabannya langsung di PPT itu. Supaya ketika mereka udah ngerjain, langsung kamu bisa tunjukkan ini jawabannya nak. Gitu ya. Nanti kamu bisa langsung bahas. Setelah kamu siap udah bikin soal dan jawaban, nanti jangan lupa di akhir kamu buat kata-kata motivasi sebelum kata thanks. Buat di sini kata-kata motivasi. Ya. You can replace image on the screen with your own work. Nah, jadi teman-teman, kita akan terputus ini. Setelah ini kita akan gabung sebentar lagi 10 menit untuk lebih menjelaskan, mana tahu kalian ada pertanyaan. Waktunya sudah mau habis ini di Zoom saya. Nanti kalau sudah terputus, gabung lagi di link yang tadi ya untuk diskusi. Mana tahu ada yang mau ditanya. Kita hanya diskusi, habis itu kita sudah selesai. Oke, makasih. Kita akan terlempar semua dan nanti baik teman-teman sekalian, setelah saya sudah menjelaskan terkait dengan yang tadi ya, yang tadi ini ya, jangan lupa nanti Anda jangan lupa membuat kata-kata motivasi di akhir ya. Kenapa saya katakan kata-kata motivasi? Anda bisa buat kata-kata motivasi gini. Misalnya ini motivasi saya selalu. Pekerjaan sederhana akan jauh lebih baik Oke, kira-kira apa maksudnya ini?
Pekerjaan sederhana akan jauh lebih baik jika dikerjakan hari ini dibanding pekerjaan sempurna tapi dikerjakan esok hari. Jadi tugas yang kemarin, walaupun sederhana, yang Excel, itu jauh lebih baik, bisa dapat nilai 95. Tapi kalau udah telat, nilainya hanya 80. Ya mohon maaf, begitulah dia kurang lebih. Ya, jadi inilah kata kuncinya, jangan nunda-nunda pekerjaan. Bisa dikerjain terus ya. Jadi teman-teman, jangan lupa kata-kata motivasi yang sederhana lah untuk anak-anak ya. Karena saya dosen ke mahasiswa, saya kasih kata-kata motivasi saya ke kalian sesuai dengan konteksnya. Karena masih ada beberapa orang yang belum ngumpul. Jadi tantri yang belum ngumpul itu, kamu tabulasi aja, tunggu aja terus nanti sampai minggu depan. Minggu depan aja laporin lagi, nggak apa-apa. Takut saya nanti mereka bilang-bilang lagi, aku belum siap lah, belum bisa ini itulah segala macam, kangkung genjer dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nanti habis itu tutup dengan kata thanks. Jangan lupa kamu buatkan nanti di sini TikTok kamu apa, Facebook kamu apa, Instagram kamu apa, Twitter kamu apa, gitu ya, agar mudah kamu dikontak seperti itu. Oke, saya rasa itu. Nah, luar biasanya teman-teman, di belakang ini kita dikasih icon-icon yang bisa kita pakai untuk kita besarin. Misalnya kamu mau mengganti yang ini segitiga-segitiga ini mau kamu ganti dengan mana misalnya? Kamu lebih suka basket atau sigma gitu. Sigmanya kamu bisa copy ke situ. Ini kamu klik kanan ya. Klik kanan, copy dulu ini. Copy baru paste ke sini. Misalnya ini paste ke sini. Ini kamu delete, kamu control paste. Ini kamu geser kemana? Kamu pengen ini misalnya. Boleh. Ya. Di sini ada banyak icon yang sudah diberi. Ini ada icon-icon ini. Kamu misalnya mau letakin ini di mana gitu. Boleh. Ya. Kamu mau letakin kalkulatornya di mana? Boleh. Kamu mau letakin kayak kertas ini kayak yang sudah banyak ditulis Jerome Pauline ini, Nihongo Mantapu, Konnichiwa gitu kan? Boleh. Ini juga boleh. Ya, silakan ya. Ini banyak resources yang bisa Anda pakai. Style-style yang bisa Anda pakai bebas. Anda bisa berekspresi. Ingat, Anda mengajari anak sekolah dasar, maka dibuatlah menarik, jangan lebih banyak kata-kata. Banyakin gambar-gambar supaya mereka tuh happy. Silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini. Silakan teman-teman sekalian, terkait dengan pekerjaannya sudah bisa dinalar nggak kira-kira? Targetnya itu berarti adalah ke minggu depan, ke Selasa sampai hari Selasa depan ada tugas yaitu membuat sebuah PPT menggunakan template yang secara online. Kali ini saya mau minta Tiara Sylvia sebagai tempat untuk mengumpulkan PPT. Apakah Tiara Sylvia berkenan? Iya, Pak. Boleh, Tiara? Ya, Pak. Oke, baik. Jadi kita harus bagi-bagi tugas lah. Nah, ini kan tugas pertama kita adalah menunggu bola dari Tantri, Padilla, sama Widya. Kenapa saya bilang menunggu bola? Mereka kasih dulu bahan. Setelah dikasih bahan, nanti saya akan bagi ke Anda. Saya akan bilang nanti gini, silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan nomor urut absen. Misal nih, ini hanya ecek-ecek ya Tantri, bukan berarti ini pula. Nanti kamu atur pula nanti materinya supaya gampang di nomormu. Jangan ya, jangan. Nanti urutkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nanti saya akan bilang. Setelah udah dibagi, baru kerja. Anda kerjakan. Setelah Anda kerjakan, Anda kirim ke Tiara Sylvia. Tiara Sylvia nanti, mohon Tiara, kamu rename ya Tiara. Nama filenya nanti kalau teman-teman nggak ngirim sesuai nama filenya teman-teman adalah nomor urut absen, garis bawah, namamu, pakai huruf besar aja semua, huruf kapital, kayak huruf caps lock jebol gitu ya, kayak marah gitu. Karena kan banyak kali tugasnya. Tapi kamu boleh marah sekarang, tapi nanti kamu akan rasakan manfaat faedah. Ya, kalau kamu nanti udah wali kelas, Excel kemarin udah bisa itu modal. Kalau kamu nanti mau skripsi, udah ada modalmu Mendeley. Kalau kamu nanti mau jadi guru, kamu udah ada modal. Bikin video bikin PPT, pakai slideshow. Karena nggak banyak orang tahu itu. Banyak template di situ. Kalau mau sempro udah bisa nanti ambil dari situ juga, gitu ya. Setelah dibuat nama, Tiara, garis bawah and NIM. Nomor absen,
garis bawah, nama, garis bawah, NIM. .pptx, biasanya .ppt gitu ya. Nah, itulah dia yang akan kamu kirim. Jangan lupa nanti kamu diskusi ke Tantri gimana cara mau WinRAR. Ya, nanti WinRAR kan ya. Di WinRAR itu maksudnya nanti kamu klik kanan, nanti di WinRAR. Caranya gampang kok. Cara mau WinRAR itu saya jelaskan sekarang aja, Pak. Mana tahu nanti kamu malu pula nanya ke Tantri. Paham kan? Cara mau WinRAR itu seperti ini. Misalnya ini ya. Nah, misalnya ini Twibbon. Saya ada buat Twibbon kemarin, Twibbon Hari Guru. Nah, Twibbon ini ya. Misalnya kita mau bikin ini. Ini mau kamu WinRAR. Misalnya ini nama kumpulan filenya mana Tiara? Where is Tiara? Tiara di mana? Enggak ada. Iya, Pak. Where are you? Oh, ini dia. Oke. Sip. Ini diklik kanan aja Tiara. Nanti habis itu dibuat nanti jadi ini. @tuibon.rar. Klik kanan aja, biasanya udah muncul sih ada RAR. Udah, setelah kamu klik nanti dia akan jadi RAR. Nanti dia akan diproses seperti ini. Setelah diproses nanti dia jadi seperti ini. Mana dia? Ini dia ini. Nanti ini kalau kamu kirim buka WA nanti langsung otomatis bisa. Ya. Jadi ini yang kamu kumpulkan ke grup nanti. Terus jangan lupa juga minta tolong nanti di dalamnya ada informasi yang atau di luarnya boleh yang sudah yang belum mengumpul aja. Yang mengumpul nggak usah lagi dibuat listnya, yang belum mengumpul ini. Supaya maksudnya gini loh, supaya menyadarkan dia orang lain bisa ngumpul tapi dia kok enggak nih. Kenapa selalu jadi orang yang jadi cari perhatian gitu. Cari perhatian dosen lah kalau bahasannya kan. Kalau ada masalah silakan dicari solusi masalah itu dari hari ini. Ada diskusi silakan sebelum kita tutup teman-teman sekalian. Minggu depan, ya silakan, Tantri. Itu materinya cuma matematika aja kan? Iya, ataukah ada ide, Tantri? Ada ide lain? Nggak apa-apa, saya menerima. Apakah mau pakai IPA mungkin atau IPS atau apa gitu? Nggak Pak, udah matematika aja. Atau tematik gitu? Kalau ribet kan, rame. Jadi kita fokuskan ke matematik aja ya. Oke, matematik aja, oke. Kayaknya banyak itu materinya. Nanti kamu ambil aja nanti dari buku, tanya buku atau silabusnya. Silabus SD. Dari kelas 6 Tantri udah dapet Pak pelajarannya itu ada 8 materi. Ya 8 materi itu kan belum tentu kan satu materi itu bisa langsung dibawakan dalam satu slide, dalam satu PPT kan. Iya. Dibagi lagi nanti. Nanti kan di satu materi itu kan ada banyak. Bisa jadi ada banyak anak-anaknya itu. Maksudnya kira-kira itu berapa kali pertemuan itu bisa dijelaskan, diajarkan. Contohnya coba sebutkan salah satunya Tantri yang kelas 6. Bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu saya rasa bisa. Bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari itu bisa satu pertemuan. Cuma nanti kalau penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu seru itu. Maksudnya 5 ditambah minus 4. Nah, itu keren itu. Dari sekarang Anda tertantang untuk mengajarkan itu. 5 dikurang minus 4. Gimana tuh ngejelasin itu ke anak-anak? Ayo ya, Anda tertantang. Terus nanti ada juga yang perkalian. Perkalian bilangan bulat negatif dan positif ya. Gitu ya. Itu nanti semua pokoknya dibagi ya Tantri. Pokoknya mereka kira-kira bisa ngejelasin dalam satu pertemuan. Karena nanti minggu depan kita akan merekam. Saya akan menjelaskan cara merekam yang bagus. Kemudian nanti jadilah luarannya satu video pembelajaran. Jadi nanti teman-teman Anda udah punya modal ke mata kuliah berikutnya. Nanti di semester 4 Anda akan belajar mata kuliah media dan ICT. Pembelajaran di sekolah dasar. Mudah-mudahan kalau masih ketemu, saya biasanya bawa mata kuliah itu juga. Kayak mana cara pakai PPT-nya jadi sambil direkam, sambil berjalan, pakai yang ada gambar-gambar, yang tauton, video scribe, yang kayak gitu. Ya, nanti ada media ICT namanya. Tapi mungkin itu nanti di semester 4. Oke. Ada lagi pertanyaan selain Tantri?
supaya kita tutup kelas ini. Saya sebenarnya sangat yakin dan percaya kepada kalian semua karena PPT ini sudah makanan sehari-hari ya. Kenapa saya katakan makanan sehari-hari? Karena semua kita pernah membuat PPT. Bahkan dari SMP ya, sudah belajar. Mungkin bagi yang belum pernah biasa, teman-teman jangan susahkan di pikiranmu ya. Hanya tinggal klik copy, klik copy, klik copy. Hanya gitu aja. Klik, ketik, tarik, geser kiri, kanan, atas, bawah. Kira-kira di sini cantik nggak? Sini cantik nggak? Nah udah gitu aja. Sesederhana itu aja. Di belakang kan ada template-nya, ada huruf-huruf atau gambar-gambar yang bisa kamu pakai. Kayaknya ini nggak menarik di sini. Aku kan mengajar tentang bilangan. Masa yang ada itu tentang ini? Adalah apa? Ambil lambang-lambang bilangan. Ambil. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Tiara cukup jelas bisa dipahami untuk pengerjaan tugasnya Tiara? Ya Pak, bisa Pak. Tolong bantuan Tiara ya. Oke, Ya Pak. Minggu depan kita akan rekam. Jadi minggu depan, Rabu depan saya akan membuka. Kita akan masuk lagi kuliah. Saya akan jelasin cara ngerekamnya gimana. Hasilnya lah gitu. Nanti hasilnya jadi gimana. Jadi Anda ngomong, Anda seakan-akan micro teaching. Jadi luar biasa loh mata kuliah komputer ini. Dibawa melambung ke semester 7 Mendeley kan. Excel dibawa walaupun mungkin menjadi guru gitu ya. Walaupun masih sederhana. Di PPT dibawa melambung untuk bikin video pembelajaran. Mana tahu di sini ada yang tertarik menjadi content creator. Silakan nanti setelah kegiatan ini mata kuliah komputer, Anda merasa video Anda itu menarik. Silakan Anda rekam materi dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Anda bikin di konten Anda. Anda bikin YouTube Anda sendiri. Anda bikin thumbnail Anda sendiri. Karena saya sudah pernah ngajarin juga bikin thumbnail. Pakai aja Canva. Ya, bikin menarik. Tempelkan, kasih kata-katanya. Kasih hashtag. Insya Allah kamu akan pasti menarik. Jadi anak-anak sekolah nanti nyari materinya nanti dari kamu. Jangan-jangan guru-guru dari seluruh Indonesia akan merasa ini punya Kohir Ramadhani ini keren loh. Penjelasan dia di PPT-PPT-nya ini misalnya ada si Kohira buat nanti gitu, buat konten gitu. Menarik untuk dijadikan contoh. Ya, itu dia. Dan mohon maaf ya, masih ada beberapa yang belum saya uploadin tutorial Mendeley-nya ya. Sebenarnya Yulia Amalia Hutajulu sudah saya upload, cuma belum saya publish. Jadi nanti dari Yuli sampai ke bawah nanti akan saya upload kembali yang Mendeley-nya. Mohon izin nanti yang saya akan komen nanti saya akan kabarin linknya nanti ke grup. Punya Yuli udah saya upload, cuma belum saya publish lah. Tinggal saya klik publish nanti udah ini kok. Sebentar saya buka ya. Yang punya Yulia ya. Lagi loading ya. Oke, ini dia punya Yulia Amalia Hutajulu. Nanti sampai ke bawah-bawahnya ya teman-teman. Ini yang punya Yuli sudah saya upload. Tinggal ini nih. Yuli Amalia Hutajulu. Ini belum saya publish. Kalau belum saya publish belum bisa Anda tonton. Ini saya tinggal klik ini aja sih. Cuma nanti aja lah. Supaya bisa bergabung semua ya. Kalau nggak salah saya ini kan punya Yulia kan. Coba kita tonton di sini. Benar nggak ini punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia Amalia Hutajulu. Benar kan? Kelas C1 Pagi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mangunkusumo Sumatera Utara. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari Bapak Supriyadi Panggabean. Nah ini dia ya. Jadi nanti tinggal kita apa aja. Nah, ini tinggal membuat public. Ini thumbnailnya udah masuk di sini ya. Thumbnail dia udah masuk di sini. Udah tinggal pakai aja sih. Udah keren tampilannya. Jadi kalau dilihat di YouTube juga nanti udah ini kok. Oke ya, ini tutorial dari Yuli. Oke, nanti saya kirim ya Yul dan kawan-kawan ke bawah ya. Linknya ya. Mohon izin saya agak sedikit telat ya teman-teman mengerjakan ini semua. Karena saya sendiri ya. Harusnya ini bisa dibantu oleh teman-teman. Tapi ya nggak mungkin lah saya ngerepot. Tantri udah banyak banget bantu Pak Supri kan. Jadi nggak mungkin lah kalau nggak kita kasih nilai A dia kan. Oke ya. Kok saya bilang astagfirullah.
Mohon maaf, ini tidak boleh saya harus mengatakan itu di depan publik ya. Oke, baik, semua kita harus mendapatkan nilai A. Maka kerjakan semua nilai tugas-tugasnya ya. Dari komputer semua harus dapat nilai A, insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Jawab iya kalau ada, jawab tidak kalau tidak. Biar saya tahu. Pak, itu ngirim materinya nanti di Grup. yang Grup ada aja. di grup Pak. Bapak Ya, di yang grup. bagi nanti. Ya, boleh nanti kalau saya rasa terlalu ribet, nanti saya bisa kasih amanah nanti ke kamu. Tapi nanti kalau kamu yang bagi nanti akan ada perasaan teman-teman, nih si Tantri ini dibaginya apa yang susah, katanya pula. Salah pula kamu lagi. Biar aja nanti aku yang bagi. Ya. Oke guys, fix, selesai. Kita tutup ya. Pak, izin bertanya. Iya, Siska mana mukanya? Dari tadi dicariin mukanya nggak nampak. Nah gitu dong. Ya, Pak, ya. izin bertanya. Jadi nanti tugas kita itu kan buat PPT. Setelah itu kita recording seperti tugas komputer biasanya atau gimana, Pak? Jangan dulu di recording. Recordingnya minggu depan. Setelah saya cek PPT-nya sudah memenuhi atau enggak. Berarti kita kirim ke Tiara pribadi aja, Pak. Yes, Japri aja PPT-nya ke Tiara. Nggak apa-apa, biar aja nanti agak sedikit banyak lah chat ke Tiara. Tenggelam lah nanti chat dari doi-nya nanti. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, oke ya, nanti kirim Tiara. Nanti Tiara download, Tiara simpan di satu file, nanti baru di Windows. Oke ya. Jadi kalau nanti chat dari doi si Tiara nanti tenggelam, marah-marah gitu, aku lagi sibuk bilang nanti Tiara gitu. Mana tahu abang sayang lagi nge-WA gitu. Adik lagi sibuk bang gitu ya. Oke guys, selesai ya. Kahira ada ditanya, Kahira? Ada pertanyaan? Kahira Madani? Tidak, Pak. Tidak. Mau kepikir mau bertanya. Anggia, halo Ibu Guru Anggia, dari tadi keren kali, gini-gini goyang-goyang. Udah cantik banget nampaknya, udah siap banget ini mau jalan-jalan ke Deli Park. Mau hangout ya Bu? Oke guys, ada lagi Rahmat Mulyadi ada pertanyaan? Ini kayaknya harus dipanggil satu-satu ini biar ngomong dulu. Hidupkan mikrofonnya. Nggak ada, Pak. Nggak Ini ada. kita cek dulu masih sehat apa enggak ini. Rita Andini, mana suaramu? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Pas. Tidak ada, Pak. Oke, Yuni Tri Asnani. Ya, Pak. Mana mukanya nggak nampak? Sombong kali, lagi ngerti tugas lain ya? Enggak, Pak. Mana dia? Oke, ya. Adek Kesumaningrum. Halo. Jelas? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Udah jelas, Pak. Alhamdulillah. Fadila Sapitri. Tidak, Pak. Oke, Fadila Sapitri. Ya, Pak. Jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ini keren banget backgroundnya, di mana itu ya? Pakai background ya? Iya, Pak. Keren ya. Seakan-akan menutupi diri kita lagi tidak di mana-mana. Hai Naila. Gimana Naila? Ada pertanyaan Naila? Nggak ada, Pak. Pas ya, jelas ya. Iya, Pak. Oke, Desi. Desi lagi bersinar ini kayaknya nih, lagi di Korea Selatan ya, di Ulsan ya. Lagi di mana nih? Desi Rama Sapitri. Ada pertanyaan? Jawablah, Des. Pak Supriyadi manggil lo. Hidupin mikrofon. Ada, Pak. Cukup jelas, Desi? Jelas, Pak. Iya, selama ini kan Pak Supriyadi aja yang ngomong. Ini mumpung masih ada waktu lah, kita habis-habiskan waktu ini. Saila Ba'dain. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah. Jihan Fairuz Kolbi. Ya, Pak. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, ya di belakangnya keren ya backgroundnya ya. Pakai background ya. Oke, cakep. Ziana Zahra Fadila, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Widya Anggraini. Widya lagi di cafe nih. Mana suaranya nggak jelas ya si Widya ini. Wid.
Halo Wid, Ya Pak, udah jelas? Iya, Ada Pak. pertanyaan? Ada pertanyaan? jelas ada Pak. Nggak ada ya? Ini pakai handphone tapi bisa pakai background ya? Bisa Pak. Keren handphonenya, berarti handphone mahal ya? Ini kayaknya handphone iPhone ini kayaknya ya. Oke, baiklah. Nggak usah pala kau bilang di sini handphonemu iPhone apa enggak ya kan? Nanti yang lain jadi cemburu nanti. Rahmat Mulyadi, kenapa ada 2 garis di kepalamu itu? Kenapa itu? Kamu kok udah 4 kali tua? Tanda lahir itu Pak. Iya. Siska sampai ketawa lu Siska. Iya. Tanda lahir. Siska kedengaran, lupa dia matiin mikrofonnya. Ketawa lu, dia dihidupinnya mikrofonnya. Katanya. Hanya untuk ketawa menertawai kamu. Ini kamu kucir ya? Kamu kayak macam opa-opa di Jepang Enggak, Pak. ya? Apa rambutnya kribo, jadi jelek nanti makanya saya ikat. Oh, oke. Udah jelek tambah jelek kan nggak bagus Pak. Hehe, udah jelek tambah jelek. Syukurlah sadar ya. Bercanda ya. Nanti saya mau nanya ya Pak, cuman japri aja. Oh, kenapa Pak kalau di sini? Pak ya nanti ada yang nanti iri-irian Pak. Oh, wih. Rahmat mau jadi kompor, Pak. Oh, kompor bocor. Jadi teman-teman tugas-tugas lain masih bisa dikumpul ya. Intinya jangan sampai tidak dikumpul. Yang kemarin telat mengumpul, silakan tetap kasih ke Tantri linknya. Nanti Tantri akan buat list yang terlambat ngumpul namanya. Tapi tetap dapat nilai ya. Oke, Aulia Dinda Pratiwi, dari tadi matiin kamera nih. Lagi belanja ke pasar kah? Atau lagi ngurus suami? Enggak, Pak. Oh enggak, oh. Saya pikir lagi ngurusin suami ya. Oke, bercanda ya. Oke, Yuli Amalia Hutajulu. Jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke. Tiara Sylvia. Jelas? Tidak ada kebingungan? Jelas, Pak. Oke, itu bonekanya kok besar kali tuh di belakang. Apa itu boneka itu? Boneka, oke. Baik. Nami Ranjani? Cukup jelas? Oke, Monica Putri. Sangat jelas, Pak. Wih, cakep. Wih, jadi malu Pak Supriyadi. Sangat jelas, Pak. Ini. Oke, makasih Monica. Ini Monica ini dari kemarin-kemarin nggak jadi-jadi nih Monica. Artis yang dari dulu mau menikah adalah Agnes Monica. Makanya nggak nikah-nikah dia. Sampai sekarang belum nikah kan, Agnes Monica. Monica aja dia, Monica. Nggak jadi-jadi. Jadi namanya harus diganti tuh. Agnes sudah nikah. Tapi kalau Monica Putri lain ya, teman-teman, bukan. Karena nama Monikanya nggak Putri Monica, itu baru nanti nggak nikah-nikah. Kalau Monica Putri insya Allah akan cepat menikah lah ini nanti. Belum lagi tamat nanti dia PGSD langsung dilamar. Oh jadi kemana-mana cerita bahasannya. Mohon maaf. Muhammad Rizky. Jelas? Jelas Pak. Oke, Jelas, tadi Pak. Muhammad Rizky tadi yang mau WA saya ya, ada kelas hari ini ya. Makasih ya sudah diingatkan. Oke, Anggia tadi udah. Siska Maharani. Oh, udah tadi ya? Udah ngomong tadi ya? Udah jelas nggak Siska? Sudah jelas Pak. Oke, makasih. Berbi Sulasti. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, Kohira jelas? Tadi Kohira udah saya tanya ya? Jelas Pak. Ya, Wafik Aziza. Jelas, Pak. Itu kursinya kok banyak kali di belakang itu. Mau ada pesta ya? Rizka Neborhu. Iya, bercanda. Rizka Neborhu jelas? Jelas, Pak. Oke, siapa lagi yang belum saya panggil? Setelah Rizka ada Husin Tamrin. Dari mana ini Husin? Dari Medan atau Pekanbaru? Medan, Pak. Ya, Medan. Oke, baik. Jelas? Cukup jelas Husin? Jelas, Pak. Oke. Berikutnya Dea Mutiara Sapitri. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik, makasih. Hasan Basri. Jelas, Pak. Oke, mantap. Dela Novita. Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Putri Fiona. Jelas Pak. Oke, Fitri Arisanti. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Anissa Fitri Ritonga. Jelas, Pak.
Oke, Aulia Samosir, Jelas, Pak. Regita Zahra Gultom. Jelas, Pak. Ini Regita ini kacamatanya keren ya, kalau dia off cam kan. Kacamata yang segitiga itu kacamata dia kan. Ini si Regita ya, dia punya ciri khas ya. Kayak kacamata apa gitu, kacamata genit-genit gitu. Kalau saya bilang itu kacamata genit-genit itu. Anggia tadi udah ya. Widya Febrianti ini kemana aja ya dari tadi ya? Lagi apa ya? Lagi ngurusin suami ya. Halo Wid. Pak, Gimana? Dari mana aja? Di mana aja? di sini aja Pak dengerin. Biasanya pakai laptop aktif Iya, gitu Pak. kan? Laptopnya jam Oke lah baik. Muna Aziza Tarigan, Zahra Tarigan. Jelas, Pak. Ya, mohon maaf kalau nggak saya balas WA-nya satu-satu kemarin. Ada yang konfirmasi bahwa tugasnya mungkin telat ngumpul dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, tetap dikerjakan, dikumpul ya. Semangat. Tasya Rahmayanti Ginting. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Nabila Harlika Ningrum, jelas. Pak. Oke, Depi Fitria Sabila. Jelas, Pak. Mana Dep? Mukamu nggak jelas, Dep. Mukamu, Dep. Nggak semangat kau, Dep, pagi ini. Kenapa, Dep? Nggak semangat? Semangat kan? Semangat. Oke, gitu dong. Bapak Julham Lubis, apakah masih di Aceh? Enggak, Pak. Maksud udah balik, Pak. Kenapa rekamannya gitu kecil kali suaranya? Udah saya tonton rekaman yang kedua yang kamu kirim. Tetap juga gitu. Iya. Ada situasi laptopnya aja, Pak. Ya, oke. Dela Novita. Udah saya panggil tadi Dela Pak, ya? belum jelas, Pak. Oh, kamu belum jelas? Iya, Mas. Udah, Pak. Belum di bagian slide-nya, Pak. Kalau slide-nya terserah kita berapa saja dibentuk kan, Pak. Ya, terserah kalian. Tapi nanti harus sampai jelas anak-anaknya. Jangan nanti ada slide yang tertinggal sehingga nanti muridmu bingung gitu ya. Terserah. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang belum saya panggil? Mohon maaf, ada yang belum saya panggil? Sudah saya panggil semua kan? Oke, makasih banyak. Mohon izin kita foto dulu dari halaman 1. Mohon izin, halaman 1. Silakan hidupkan kamera. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 1 sudah. Sekarang saya ke halaman 2 ya. Bentar, saya ke halaman 2 sebentar dulu. Sekarang halaman 2 ya. Oke, saya hitung 3 ya. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Ini saya save dulu, saya simpan, kirim ke grup ya, sebagai ada laporan. Atau ya kalau mata kuliah komputer ini selalu lah pakai Zoom ya. Soalnya tinggal satu pertemuan lagi minggu depan kita. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Kalau bisa nanti kamu sudah mulai melatih-latih dirimu untuk merekam ya, melatih-latih saja. Merekam gimana? Udah kedengaran nggak? Udah bagus nggak gitu? Udah layak nggak jadi satu video pembelajaran kalau ditonton oleh banyak orang? Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau sudah jelas semua, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat bekerja. Slide-nya buat sebaik mungkin, sejelas mungkin. Silakan bereksperimen, berekspresi sebebas-bebasnya. Ya, silakan ngomong, jangan malu-malu. Ini melatih kemampuan Anda berbicara di depan publik, ya. Melatih kepercayaan diri, ya, teman-teman sekalian. Jadi jangan malu-malu. Kalau sudah tidak ada, saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih teman-teman. Saya tutup meetingnya.